Mengenal apa itu gender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kami akan mengajak kalian mengenali apa itu gender. Sebelumnya, perkenalkan, di sini ada Kak Putri Fatmawati dan Kak Aliatun Nisa dari jurusan PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Gender merupakan perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender berasal dari bahasa Latin genus yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Konsep gender. Gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan yang kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan simbol di masyarakat yang bersangkutan. Apa itu maskulinitas dan feminitas? Feminin atau feminitas dari bahasa Prancis merujuk pada sifat yang menunjukkan sifat keperempuanan seperti kelembutan, kesabaran, kebaikan, merawat, empati, dan lain-lain. Sedangkan maskulin berasal dari kata muscle atau otot, yaitu sifat-sifat yang hanya mendasarkan pada kekuatan otot atau fisik. Karakter maskulin ini dicirikan dengan kecenderungan kompetitif, aktualisasi diri, dan unjuk kekuatan. Sifat feminin dan maskulin ini dimiliki semua orang, laki-laki maupun perempuan. Seseorang yang hanya berkembang sifat maskulinnya saja akan melihat orang lain bukan sebagai partner, melainkan pesaing bagi kepentingannya ataupun dianggap akan melunturkan rasa harga dirinya ketika orang lain memiliki pandangan yang berbeda dengannya. Peran gender. Peran gender adalah perilaku yang dipelajari di dalam suatu masyarakat atau komunitas yang dikondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas, atau tanggung jawab patut diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan. Peran gender dapat berubah dan dipengaruhi oleh umur, kelas, ras, etnik, agama, dan lingkungan geografi, ekonomi, dan politik. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki peran ganda di dalam masyarakat. Perempuan kerap mempunyai peran dalam mengatur reproduksi, produksi, dan masyarakat. Laki-laki lebih terfokus pada produksi dan politik kemasyarakatan. Kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan pertahanan, dan keamanan nasional atau Hankamnas, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki
Dengan keadilan gender, berarti tidak ada pembagian peran, beban ganda, subordinasi, menganalisis, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dan dengan demikian, mereka memiliki akses, kesempatan, berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Upaya untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang pendidikan dapat dikembangkan sejak usia dini, baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun non-formal di rumah, dengan menciptakan kondisi belajar yang menghargai kesetaraan gender serta mengkritisi bentuk permainan dan media ajar agar nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender terinternalisasi sampai akhir hayat. Maka dari itu, kesetaraan gender sangat diperlukan, apalagi menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kesetaraan gender dapat memperkuat negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Pentingnya kesetaraan gender untuk negara. Negara atau pemerintah sebenarnya adalah perwakilan atau pengabdi bagi kepentingan rakyat. Dengan demikian, pemerintah harus memastikan fungsi dan tanggung jawabnya untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi keadilan gender bagi seluruh rakyatnya. Hal ini penting untuk selalu disuarakan agar semua terdorong dan memahami urgensinya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.